wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Kali ini kita masuk ke materi pertama tentang relasi dan fungsi. Yang akan kita bahas ada 4, yaitu definisi relasi, kemudian domain kodomain rank, kemudian fungsi dan sifat khusus fungsi. Relasi. Nah, apa itu relasi? Di sini ada gambar orang bersalaman. Biasanya kan yang paling sering kalian dengar mungkin relasi bisnis. Artinya apa? Artinya adalah kebanyakan anak mengatakan itu adalah hubungan. Ya benar, tapi kalau di matematika didefinisikan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, relasi A ke B itu ditulisnya R.2 A panah B. Jadi dari himpunan A ke himpunan B. Ini contohnya tinggal dipasangkan. Ini Edi suka melon, Budi suka mangga, Susi suka apel, Wati suka melon dan jeruk. Jadi untuk relasi ini tidak ada aturan khusus, misalnya di himpunan A harus punya pasangan berapa, di himpunan B itu harus punya pasangan berapa, atau tidak punya pasangan atau gimana, itu tidak ada aturannya. Nah, suatu relasi ini dinyatakan dengan 3, nanti kita bahas, ada diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk diagram panah, di sini ada contohnya adalah ada himpunan A, Andre, Dudi, Tina, Hilda, dan Anto. B-nya itu basket, badminton, renang, musik, dan sepak bola. Gambarkan relasi dari A ke B yang menyatakan mengikuti ekstrakurikuler dengan diagram panah dan rinciannya. Basket diikuti oleh Andre dan Anton, badminton diikuti oleh Dudi, renang diikuti oleh Tina, musik diikuti oleh Hilda, dan sepak bola diikuti oleh Anton. Nah, dipasangkan seperti ini. Dilihat kan, basket tadi diikuti oleh, mana basket nih? Basket diikuti oleh Andre dan Anton. Nah, di sini basket dari Andre ke basket, dari Anton ke basket gitu. Terus badminton diikuti oleh Dudi. Nah, berarti Dudi ke badminton. Kemudian renang diikuti oleh Tina, berarti Tina ke renang. Kemudian musik diikuti oleh Hilda, berarti Hilda ke musik. Dan sepak bola diikuti oleh Anton, berarti Antonnya ke sepak bola. Tinggal kalian panah-panahkan saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah koordinat kartesius. Diketahui A. Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin. B-nya bakso, nasi goreng, mie ayam, coto. Kemudian ikan bakar. Gambarkan relasi dari A ke B juga yang menyatakan makanan kesukaan dengan koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kartesius ini biasanya kan kalian begini kan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Tapi kalau untuk menyatakan relasi atau fungsi, kalian ganti X-nya itu diganti dengan A, himpunan A, Y-nya diganti dengan himpunan B. Jadi kalian tuliskan begini. Nah, ini ada rinciannya ya. Nanti diikuti. Nah, harusnya begini. Himpunan A-nya ada Ani, ada Irfan, Ahmad, Arman, Ahmad, dan Erwin. Kemudian makanannya di himpunan B-nya bakso, nasi goreng, mie ayam, coto, dan ikan bakar. Nah, kemudian untuk menyatakan himpunan ini tidak perlu ada jarak yang konsisten antara satu titik dan titik yang lain. Misalnya antara Ani dan Irfan. Kemudian antara Arman dan Ahmad. Itu bisa saja jaraknya itu berbeda. Tidak masalah. Nah, kemudian cara memasangkannya bagaimana, Bu? Kita lihat di sini. Di sini ada Ani menyukai bakso dan nasi goreng. Jadi ambil aja titik Ani ke bakso dititikin. Kemudian Ani ke nasi goreng dititikin. Kemudian yang selanjutnya Irfan suka mie ayam. Dari Irfan ketemu seperti menggambar koordinat kartesius biasa.
Titikin, kemudian Arman itu sukanya nasi goreng dan coto, tinggal dititikin di nasi goreng dan cotonya. Kemudian Ahmad ikan bakar dan Erwin bakso. Bisa paham ya? Kemudian yang selanjutnya, himpunan pasangan berurutan ini termudah. Jadi diketahui A-nya adalah Ali, Budi, Rashid, Rina, Umi. B-nya merah, biru, putih, hitam, dan ungu. Gambarkan relasi A ke B yang menyatakan warna kesukaan dengan himpunan pasangan berurutan dengan rincian Ali menyukai warna putih, Budi menyukai warna biru dan hitam, Rashid menyukai merah, Rina menyukai putih dan ungu, kemudian Umi menyukai warna hitam. Nah, cara menuliskannya tinggal dipasangkan berdasarkan kesukaannya. Jadi pertama itu kalian nulisnya R sama dengan buka kurung kurawal, kemudian kurung biasa. Nah, setiap kurung biasa ini menyatakan pasangannya. Nanti kalau dia misalnya kayak di sini, Ali suka putih, tulis Ali, putih. Kemudian Budi menyukai warna biru dan hitam. Itu kan dua warna. Jadi tulisnya dua kali. Budi, biru, Budi, hitam. Kemudian Rashid menyukai merah, berarti Rashid, merah. Kemudian Rina menyukai putih, berarti Rina, putih. Tapi dia juga punya suka dengan ungu, berarti Rina, ungu. Terakhir Umi suka hitam, berarti Umi, hitam. Begitu. Kemudian ada di fungsi maupun relasi itu. Jadi ada istilah domain, kodomain, dan rank. Nah, di sini perhatikan di gambar. Domain itu yang warna biru yaitu daerah asal, yaitu himpunan A-nya. Kalau yang tadi semuanya itu termasuk domain. Kemudian yang warna hijau, semua yang ada di himpunan B itu daerah kawan atau disebutnya adalah kodomain. Nah, sedangkan yang warna pink itu adalah rank atau daerah asal. Apa sih daerah asal? Daerah asal adalah atau rank itu kodomain atau di himpunan B yang punya pasangan di himpunan A. Jadi para himpunan B yang jomblo-jomblo itu bukan termasuk rank. Jadi rank itu harus punya pasangannya. Nih. Nah, domainnya berarti A, B, C, D. Nah, kodomainnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Rank tadi adalah kodomain yang punya pasangan. Berarti sisanya adalah 3, 5, dan 7. Nih. Berarti domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ranknya yang punya pasangan yang ada di garisnya. Berarti 1, 2, 3, dan 6. Nih. Diketahuinya himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 0, 5, 10, 15, 20. Nah, di sini ada himpunan pasangan berurutan. Berarti domainnya itu adalah yang di depan atau himpunan A-nya. Kemudian kodomainnya tuh yang di belakang. Tapi kita karena punya daerah himpunan asalnya, berarti kita bisa ngecek ada angka yang tertinggal, berarti terus termasuk kodomainnya. Ranknya punya pasangan yang belakang-belakangnya aja. Nah, terus kalau ada misalnya Bu semuanya di kodomain punya pasangan, berarti tidak masalah, berarti kodomainnya sama dengan rank. Misalnya nih, kayak di contoh yang satu tadi, 1 dengan 9-nya tuh ada pasangannya. Misalnya nih saya tambahkan ya. Ke sini, ini ke sini. Nah, berarti ranknya itu 1, 3, 5, 7, 9 juga. Gitu, jadi tidak masalah. Tidak selalu rank itu berbeda dengan kodomain. Sekarang fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika, yang perlu ditekankan ini, jika setiap unsur anggota dalam himpunan A berpasangan dengan tepat hanya satu anggota dalam himpunan B. Jadi setiap unsur itu artinya adalah semua anggotanya pasangannya bolehnya 1.
Atau saya analogikannya adalah himpunan A itu sebagai, kan himpunan A, semua himpunan A hanya punya satu. Himpunan A itu sebagai anaknya, himpunan B itu sebagai ibu kandung. Setiap anak, ya kan, semua anak hanya bisa memiliki satu ibu kandung, ya kan? Nah, kita lihat contohnya. Nih, tentukan fungsi atau bukan fungsi. Kita lihat sini. Himpunan A tadi adalah anaknya, himpunan B adalah ibu kandungnya. Kita biar aja bicaranya halu-halu gitu. A1 ibunya B1, A2 ibunya B2, A3 ibunya B3. Berarti mereka masing-masing memiliki satu ibu kandung. Berarti dia termasuk fungsi. Nah, kemudian nih, 1 punya mamanya 1, 2 mamanya 4, 3 mamanya 9, 4 mamanya 16. Tapi ada perempuan yang misalnya belum menikah, habis itu sudah menikah tapi belum beruntung, maka dia bisa aja tidak punya anak atau belum punya anak. Nih, nomor 25 adalah ibu-ibu yang tidak punya anak atau belum beruntung punya anak. Nah, ini berarti, dan ini tetap disebut fungsi karena syaratnya adalah anaknya harus punya satu ibu kandung. Bukan harus, yang pastilah. Nah nih, coba kalian lihat. 2 itu cabangnya ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-7. Mungkinkah kita misalkan si 2 nih anak, mama kandungnya tuh 3, 4, 5, 7 tiang. Mungkin kan? Berarti dia termasuk bukan fungsi karena hanya wajibnya memiliki satu ibu. Nih. Sekarang ini 3 ke 9, negatif 2 ke 4, 1 ke 1, 0. 0 itu tidak memiliki pasangan kemana-mana, tidak mungkin. Karena setiap anak biarpun ibaratnya nih yatim piatu, dibuang mamanya kah, pasti kan lahirnya dari seorang ibu gitu. Berarti ini juga bukan fungsi. Nih, kita lihat langsung ke A3, A4. A3, A4 memiliki ibu yang sama, tidak masalah. Yang penting setiap anak memiliki satu ibu. Biasa aja dia bersaudara kah gitu kan ya. Ini juga termasuk fungsi. Kemudian ada nih fungsi-fungsi dari grafik. Cara menentukannya adalah kalian tarik garis tegak atau vertikal ya. Saya lupa nah. Pokoknya tegak-tegak kayak gitu yang sejajar dengan sumbu Y. Jika dia hanya melewati satu titik, maka dia disebut fungsi. Nah, contohnya. Nah, nih. Nah, memiliki kan ketemu di satu titik, masing-masing garisnya punya satu titik. Ibaratnya nih, anak ketemu umah, anak ketemu umah, anak ketemu umah, berarti dia ini termasuk fungsi. Nah, kemudian nih, tarik garis, ketemunya masing-masing garis 2 titik, berarti dia bukan fungsi. Kemudian ini, lihat depannya aja. Fungsi. Kenapa jadi fungsi? Karena depannya itu tidak ada yang berulang. 1, 2, 3, 4. Kemudian nih, depannya dia yang kolong 1, 2, 3, 2 depannya. Berarti dia bukan fungsi. 1, 2, 3, 4 fungsi. Belakangnya boleh berulang. Yang penting depannya jangan. Ini depannya 2 semua, berarti dia bukan fungsi. Jadi hati-hati ya menentukannya. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya sifat khusus fungsi. Kita sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.
Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau untuk murid-murid saya